bukan Islam yang sudah dibumbui, mengajak berpikir aja gitu. Superhero yang ada paling kan perang politik gitu ya, perang dagang gitu, perang sosial media. Bikin mereka perang itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam hidup kita oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke pembahasan, saya ingin menjelaskan dulu bahwa isi dalam video ini, jika ada pendengar atau penonton atau subscriber yang belum bisa memahami isi dalam video ini, mungkin maaf, belum tahapnya gitu ya. Jangan dipaksakan gitu, lebih baik dipelajari aja dulu gitu ya, karena kalau bicara lebih dalam sulit dimengerti gitu kalau belum tahapnya gitu ya. Dan biasakan nonton sampai selesai biar pesannya nyampe dan apa yang saya jabarkan itu bisa lebih dimengerti lagi gitu ya. Baik, saya akan ke pembahasan langsung. Pembahasan kali ini tentang penjelasan lagi soal yang pernah saya bahas, yaitu manunggal sama di Lebak Cawene gitu kan. Terus manunggal ini saya beri penjelasan lagi ya, biar lebih jelas gitu maksudnya ya. Nah, di video kemarin, di video tentang manunggalnya Satrio Piningit gitu kan ya, bahwa saya menjabarkan kata Satrio Piningit gitu kan, itu sebenarnya bukan untuk Satrio Piningit gitu kan, tapi lebih ke ibaratnya orang-orang yang memiliki kelebihan, ibaratnya ya titipan lah ya, ibaratnya gitu. Kelebihan itu bukan dari belajar gitu, tapi keturunan lah. Biasanya kan kalau ada turunan suka bisa sendiri gitu lah ya, tentang spiritual gitu. Nah, itu yang saya sebut Satrio Piningit itu begitu gitu. Nah, jadi manunggalnya itu begini. Kalau dalam Uga Wasit Siliwangi, sebelum manunggal ya, ini sebelum manunggal. Kalau dalam Uga Wasit Siliwangi disebutkan bahwa ciri-ciri rumah gitu kan, ciri-ciri rumah Satrio budak Angon ya, bocah Angon itu kan batu satangtung yang ditutupi pohon handelem dan hanjuang gitu. Nah, kalau diungkap ibaratnya begini, kalau kita bicara soal batu satangtung sama pohon handelem dan hanjuang, yang terbayang oleh kita itu pasti batu tinggi setinggi manusia. Terus pohon handelem dan hanjuang itu ada di sekitaran situ gitu kan, ibaratnya gitu kan. Pasti yang terbayangnya seperti
seperti itu. Makanya banyak orang yang mencari sesuatu itu yang ibaratnya simple-simple saja gitu, sesuai yang kita bayangkan gitu ya. Nah, sebenarnya batu satangtung sama pohon handelem atau hanjuang itu ibaratnya kan begini. Dalam diri manusia ya, dalam diri manusia kita memiliki ego, sifat ego keras seperti batu itu ya, sifat keras seperti batu gitu ya. Nah, terus kenapa ada pohon handelem dan hanjuang gitu ya. Nah, saya sebut saja bocah angon atau satrio piningit ya. Jadi saya nggak nunjukin seseorang gitu. Jadi sebut aja bocah angon dan satrio piningit. Bocah angon aja ya. Bocah angon itu kan sebelum menjadi bocah angon itu kan seseorang yang sebelumnya orang biasa sebelum menjadi bocah angon itu kan. Nah, bocah itu ibaratnya keras, bandel, tahu, keras, bandel gitu buatnya. Mau ngaturnya jadi ibaratnya ngaturnya seenaknya gitu, seenaknya sendiri lah gitu ya. Makanya batu jadi keras lah ibaratnya gitu, jadi nggak mau diatur. Itu sebelum ibaratnya ada rasa, karena seorang yang memiliki keturunan itu udah ditandai dari kecil itu. Makanya ada hubungannya sama pemuda berjanggut itu kan, yang saya jabarkan sebelumnya di video-video sebelumnya itu. Terus kenapa kebanyakan ibaratnya yang memiliki keturunan masa mudanya tuh bandel-bandel gitu, bandel-bandel itu kebanyakan. Ada yang mabuk lah, suka mabuk ibaratnya, ada yang ibarat mencuri atau gimana, pokoknya mah akhlaknya rusak gitu. Apalagi pas masa-masa remaja gitu, itu rawannya kalau orang yang ketitisan, kebanyakan begitu gitu. Nah, ibaratnya itu batunya. Kalau orang-orang ketitisan atau orang-orang yang ada turunan udah ditandain dari kecil. Nah, tanda itu udah tahu para penghasut iblis atau setan untuk membelokkan orang tersebut, anak tersebut itu, agar tidak bisa menjadi bocah angon atau budak angon atau satrio piningit. Jadinya dibikin keras hatinya, yaitu batu. Nah, satangtungnya apa? Gitu kan? Batu satangtung ya, tangtungnya itu manusianya itu, gitu kan? Batu satangtung itu manusia. Makanya tangtung berdiri, manusia kan berdiri. Nah, batu satangtung itu, batunya itu sudah ibaratnya yang tangtungnya itu, kalau kita udah menjadi ibaratnya udah mulai merasakan lah
ada rasa ingin, ibaratnya kalau dalam Islam kan hijrah gitu kan, ada rasa-rasanya ingin menjadi baik perilakunya. Kadang-kadang kan melakukan salah begini suka akhir-akhirnya menyesal gitu, dan dorongan-dorongan itu yang membuat batu satangtumnya itu melemah gitu. Nah itu tentang batu satangtung. Nah terus Handelem dan Hanjuang apa gitu kan. Nah selama bocah ini, anak ini sebelum bisa merasakan titisan nih, belum merasakan titisan atau ada turunan, pohon ini yang melindunginya gitu. Apa yang disebut pohon itu? Yaitu yang mengikutinya atau pendampingnya, yang selalu menjaga supaya anak ini tidak bisa dibelokkan. Jadi ada pohon batu satangtung, pohon Handelem dan Hanjuang, itu yang menaunginya. Karena masa-masa ibaratnya masa-masa remaja kan lagi bandel-bandelnya nih. Nah itu kan rawan gitu, rawan terhasut, rawan ibaratnya rawan dibelokkan lah gitu. Nah yang menaunginya ini Handelem dan Hanjuang ini yang melindungi supaya bocah atau anak itu tidak berbelok, ibaratnya belok tapi tidak terlalu jauh gitu, masih bisa diluruskan gitu ibaratnya. Nah setelah itu kan banyak yang mencari ya, tapi bocah itu sudah pindah ke Lebak Cawene itu kan, ke Lebak Cawene. Nah, kenapa pindah ke Lebak Cawene gitu kan? Karena si bocah tersebut saya bilang udah punya rasa, karena udah bisa berdiri, tangtung, udah dewasa. Kalau orang udah dewasa berarti udah bisa berdiri sendiri. Itu kan filosofinya. Setelah dia dewasa, mulai mencari, ada rasa ingin berubah. Karena dorongan apa? Yaitu pemuda berjanggut. Dalam hatinya terus mendorong supaya mau berubah ke yang lebih baik gitu. Makanya dibilang pindah ke Lebak Cawene. Itu pindah ke Lebak Cawene. Lebak Cawene itu apa kan? Seperti yang saya bilang, mencari jati diri. Lebak dasar, cawannya itu wadah gitu kan. Ya kalau bisa dibilang lah, anggap orang belajar mengaji diri rata-rata kemana? Pesantren gitu kan, atau ke tempat-tempat perkumpulan yang biasanya pembahasan tentang spiritual, karena kan jati diri adanya di spirit gitu. Nah itu Lebak Cawene, belajar dari fondasinya gitu. Lebak dasar, bawah gitu, belajar di situ. Wadahnya itu ibaratnya ya pondok atau ya kayak tempat pesantren lah gitu ya, atau sekolahan lah ibarat lah, itu kan bisa gitu. Jadi supaya mengenal dirinya, karena ada dorongan dari pemuda berjanggut gitu. Nah
Terus kan dalam Uga Wasit Siliwangi nanti keturunan kalian akan dipanggil-panggil. Itu kan malah kalau nggak salah sebelum keturunan dipanggil-panggil, cari Kisantang gitu kan. Nah sekarang kita belajar ke Kisantang itu ya. Nah Kisantang itu siapa gitu. Kisantang itu apakah Raden Kian Santang? Gitu kan. Kalau menurut saya Kisantang itu filosofi juga. Filosofinya apa gitu? Filosofinya mau tahu? Filosofinya Kisantang dulu belum pernah, Prabu Kian Santang belum pernah mengeluarkan darah nih di dalam tubuhnya karena kesaktiannya. Saking ingin melihat darah di dalam keluar dari tubuhnya gitu kan, beliau itu sampai mencari guru, mencari orang yang bisa mengalahkan beliau. Akhirnya ada cerita yang disuruh nyabut tongkat, pedang tongkat kalau nggak salah ya. Nah beliau itu nggak bisa mencabutnya sampai keluar dari situ. Akhirnya beliau itu berburu dan beliau tidak tahu bahwa yang dicari itu ya yang suruh nyabut itu gitu kan. Siapa? Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki ibaratnya kepercayaan agama gitu kan, apa Muslim Islam. Nah filosofinya Kisantang itu tentang Islam karena Kisantang ada kaitannya dengan Islam. Tapi Islam yang gimana? Islam yang benar-benar sejati Islam, bukan Islam yang sudah dibumbui. Gitu kan. Nah belajar gitu. Nah itu yang harus kita cari kalau cari Kisantang itu ya. Ibaratnya berarti kita yang harus cari itu kepercayaan agama lah gitu. Nah Kisantang itu filosofinya Islam kalau dalam Pajajaran. Tapi Islam yang sejati, bukan Islam yang sudah dibumbui gitu. Ya. Nah, terus keturunan kalian akan nanti di Gunung Halimun terdengar suara minta tolong gitu kan. Nah, di Gunung Halimun yang minta tolong nanti keturunan kalian dipanggil-panggil sama yang mau menikah itu baca wene gitu kan. Nah ibaratnya keturunan kalian itu apa? Kalau menurut saya gitu ya, kalau menurut saya keturunan kalian itu yang disebut yang apa, leluhur ya, leluhur lah, keturunan
keturunan kalian tuh leluhur. Diminta tolong yang mau menikah dulu baca wene, yaitu mau belajar tentang jati diri. Keturunan kalian itu leluhur, tapi keturunannya itu ibaratnya yang mengajarkan yang mau menikah di lebak ini, mengajarkan yang mau mencari jati diri. Gitu. Guru lah ibaratnya gitu. Nah, di situ biar bisa manunggal. Kalau sudah tahu jati diri, bisa manunggal. Nah, manunggalnya itu apa? Manunggalnya itu bisa mengendalikan, bisa merasakan, bisa menguasai. Gitu. Menguasai apa? Ya egonya, aduh, apalagi gitu. Agar tidak terhasut, tidak gampang dihasut gitu. Olah pikir, olah rasa itu kuncinya. Kalau kita ingin ibaratnya tidak mudah dibodohi. Kalau dalam kalau dalam Jangka Jayabaya, Satrio Piningit itu kan tidak bisa dibodohi gitu kan, karena bisa membaca isi hati gitu kan. Nah, membacanya kayak gimana gitu kalau kita nggak bisa olah pikir olah rasa, cara bacanya gimana gitu kan. Emang kita gini ngerasain itu kan, itu pakai rasa. Bener gak? Kayaknya mengajak berpikir aja gitu. Makanya kalau kita belajar, cari yang tidak kelihatan sama yang tidak terasa. Gitu. Contohnya gitu. Kita berdoa nih contohnya. Ya Allah, hamba mohon ampunilah dosa-dosa hamba yang terasa dan tidak terasa gitu. Kan ada yang begitu, disengaja dan tidak disengaja gitu. Kalau yang disengajanya pasti tahu dosanya, gitu kan. Yang tidak disengaja itu yang tidak tahu. Kenapa tidak tahu gitu? Kan berdoanya gitu. Ampuni dosa-dosa hamba yang tidak disengaja dan yang tidak disengaja gitu. Padahal berdoa itu juga yang berdoanya tidak tahu yang tidak disengajanya itu apa gitu. Gitu kan? Kalau yang disengaja udah jelas, ibaratnya kita mabuk apa gitu kan, udah jelas itu udah tahu bahwa itu tuh dosa. Tapi yang tidak sengaja itu apa dosanya? Gitu kan. Makanya cari, kalau mencari sesuatu itu jangan yang kelihatan, jangan yang kerasa ya. Kenapa di video sebelumnya saya ngomong Satrio Piningit? Nah, piningitnya itu apa? Piningitnya itu yang tidak terasa, yang tidak terlihat. Itu Satrio Piningit. Gitu. Terus saya jelaskan lagi kenapa banyak orang yang mengakui bahwa dirinya itu Satrio Piningit. Kalau menurut saya Satrio Piningit udah gak ada. Itu mah hanya tokoh.
Ibaratnya Spider-Man kan nggak ada aslinya, tapi tokohnya ada, tokohnya Spider-Man, hanya dibuat cerita film Spider-Man. Kalau Satrio Piningit nggak ada Satrio Piningit gitu. Hanya saja kita harus seperti Satrio Piningit atau Bocah Angon gitu. Kenapa harus dibilang banyak yang mengakui Satrio Piningit gitu? Ya mangga, itu mah sah-sah saja gitu. Kalau menurut saya nggak ada. Saya ngomong Satrio Piningit atau Bocah Angon hanya menokohkan gitu. Ibarat cerita film, saya kan film Spider-Man itu kan film, ada tokohnya Spider-Man, ceritanya begini. Bedanya sama Satrio Piningit apa? Sama. Nggak ada bedanya, toko. Makanya mau dicari sampai gimana, mau cari sampai mana, nggak bakalan ketemu. Nah, video sebelumnya saya kan menyebut cara cari Satrio Piningit. Tonton makanya sampai akhir. Kalau mencari jawaban tuh ada di diri kita sendiri. Itu makanya pahami. Makanya di awal saya menerangkan sesuatu ya. Kalau belum bisa memahami isi video ini atau bisa pesannya masuk gitu ya, jangan dipaksain dulu, karena ibaratnya butuh tingkatan gitu untuk memahami sesuatu, itu butuh tingkatan itu ya. Maaf kalau misalkan yang belum bisa memahami gitu. Kalau udah ada yang bisa memahami ya alhamdulillah gitu, berarti pesan saya banyak yang nyampe gitu, begitu maksudnya. Kalau obrolan yang kenapa saya di awal-awal video itu kan ibaratnya mengawali, jadi saya menjelaskan sesuatu tuh sedikit biar ngerti gitu. Nggak sekaligus gitu. Karena kalau saya jelasin sekaligus langsung ke intinya, ibaratnya malah nanti hayalannya timbul, yaitu yang banyak mengaku dirinya Satrio Piningit, dirinya, nah itu kan korban hayalan. Karena menurut saya Satrio Piningit tidak ada. Itu hanya tokoh mencontohkan yang baik gitu. Nah kita tuh harus begitu gitu. Kelakuan kita tuh harus begitu. Makanya banyak kesamaan apa? Tentang kelebihannya gitu kan. Nah di sini gitu harus difikirkan lagi. Jadi intinya saya menceritakan Satrio Piningit atau Bocah Angon, saya hanya mentokohkan gitu, mentokohkan Satrio Piningit atau Bocah Angon gitu ya. Satrio Piningit, Bocah Angon itu udah ada dari zaman dulu gitu. Apa yang harus kita lakukan, ibaratnya leluhur lah ya, kita harus mencontoh hal-hal baiknya, yang jeleknya buang saja. Buat apa yang jeleknya gitu. Sebenarnya yang harus kita lawankan diri kita sendiri. Sifat kita sendiri yang jeleknya itu kita lawan, baru kita tahu maksudnya Satrio Piningit itu apa gitu, Bocah Angon apa gitu ya. Biar
biar lebih ini ya, biar lebih dalam. Tapi ya untuk yang percaya bahwa Syarifudin Ningit ada, Bocah Angon ada, Imam Mahdi ada, ya itu terserah gitu ya. Kalau saya mah hanya lebih menokohkan saja gitu, bukan ada orangnya tapi tokohnya ada gitu, tapi orangnya nggak tahu. Kalau alam gitu mah gitu. Kalau tokoh saya mah lebih ke tokoh gitu ya. Jadi biar ibaratnya berbagi ini biar ada referensi berpikir lagi gitu. Takutnya ada seseorang yang memanfaatkan situasi gitu. Bukan seseorang ya, lebih ke ibaratnya makhluk-makhluk yang negatif gitu ya. Gitu. Jadi lebih memanfaatkan emosi kita, emosi atau dorongan yang bahwa kita tuh lebih banyak kemiripan dengan satu penelitian. Itu nanti yang negatif itu tertanam di situ, membuat hayalan-hayalan gitu. Di situ bisa menjadi dibelokkan ibaratnya gitu ya. Makanya hati-hati dengan apa yang kita rasakan gitu. Lebih baik kita belajar daripada kita merasa diri kita tuh superhero gitu ya. Karena saya bilang manusia tuh nggak ada yang sakti gitu ya, masih bisa dibodohi gitu. Kalau ingat dengan hadis nih ya, hadis Nabi, di akhir zaman akan ada peperangan yang tidak yang belum, ibaratnya yang tidak pernah terjadi gitu di zaman Nabi gitu kan ya. Nah, kalau menurut saya itu peperangan antara diri kita melawan diri kita gitu. Itu peperangan. Sejak kita mulai mencari jati diri, nah itu dimulainya peperangan. Sejak kita mulai mencari jati diri itu dimulainya peperangan gitu ya. Kalau perang dohirnya ya Allah alam itu mah, yang ada paling kan perang politik gitu ya, perang dagang gitu, perang sosial media gitu kan, banyak kan begitu. Yang bikin mereka perang itu apa? Dirinya masing-masing. Coba kalau kita bisa memerangi diri kita, tidak akan ada peperangan di sini. Peperangan dohir ini. Kalau semua orang bisa memerangi dirinya sendiri gitu. Paham? Mudah-mudahan bisa dipahami. Setiap kejadian ibaratnya kejadian ibarat yang jahat lah, anggapan ya, jahat gitu. Mereka tuh berbuat jahat karena apa? Karena tidak bisa melawan dirinya sendiri, tidak bisa menerima apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ada yang dikasih kaya masih kekurangan, ada yang dikasih miskin berbuat rampok, nodong, begal gitu. Karena ingin memiliki sesuatu, tapi ibaratnya susah mencari kerja, akhirnya mencuri,
gitu kan. Coba kalau orang ibaratnya bisa melawan dirinya sendiri, insya Allah gitu. Itu dimulainya peperangan di dalam diri kita sejak kita mencari jati diri. Karena apa? Dajjal itu pasukannya, mereka tahu bahwa mereka mau dimusnahkan dalam diri seseorang tersebut yang ingin melawan dirinya sendiri gitu. Melawan dirinya sendiri yaitu hawa nafsu, ego gitu. Mudah-mudahan dimengerti ya pemirsa. Maaf videonya panjang karena saya hanya ingin jelas saja gitu ya tentang Manunggal Satrio Piningit atau Bocahangun itu siapa. Yang intinya saya hanya sebagai tokoh saja gitu ya. Satrio Piningit, Bocahangun itu tokoh saja gitu. Kalau Ratu Adil saya belum bisa mengungkapkannya gitu, karena kalau ibaratnya pengetahuan saya hanya ibaratnya sedikit, saya tidak mau membuka gitu, karena saya sendiri juga takut salah gitu. Makanya video saya hanya menyebarkan Satrio Piningit sama Bocahangun gitu, ya. Mudah-mudahan bisa diterima karena intinya kita harus menguasai hawa nafsu kita, jangan sampai ada ibaratnya ego, jangan sampai menguasai diri kita ya. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh semua subscriber, dan yang belum subscriber di subscribe sama tanda loncengnya di toel ya gitu ya. Terus sekiranya kalau video ini bermanfaat, bantu share, mudah-mudahan menjadi amal yang tidak terasa gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.